Tuhan telah mempersatukan kita dalam komunitas. Ia tentu akan menyempurnakan segala kelemahan kita, meleburnya menjadi suatu kekuatan yang memancarkan kasih sejati. Selamat sore, para Romo, Frater Bruder, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa lagi di ruang virtual ini dalam acara Hari Studi Spiritualitas Montfortan. Saudara-saudari, marilah kita membuka kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, dalam mewartakan kerajaan Allah, Engkau memanggil dan memilih ke-12 rasul untuk bersama Engkau menjalankan misi. Engkau telah membentuk mereka dalam komunitas rasuli. Hingga dalam pewartaan pun, Engkau mengutus mereka berdua-dua. Semangat hidup komunitas ini pun telah dihidupi dan dihayati serta diwariskan oleh Bapa pendiri kami, Santo Montfort. Kami percaya bahwa oleh kekuatan Roh Kudus, semangat komunitas ini pun telah sedang dan selalu kami hayati dalam perutusan kami sebagai Montfortan. Pada kesempatan ini, kami berkumpul bersama di ruang virtual ini, hendak menggali aspek komunitas dari perutusan kami sebagai Montfortan. Berkatilah kami, agar dengan menggali harta warisan rohani dan semangat dari Bapa pendiri kami ini, kami mampu bertumbuh dalam persekutuan sebagai rasul-rasul-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi saya sapa kita semua, selamat sore para Romo, Frater Bruder, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Salah satu dimensi perutusan gereja ialah koinonia atau persekutuan. Dimensi persekutuan ini menjadi mungkin tatkala ia berakar dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu komunitas, baik komunitas religius maupun paguyuban umat dalam komunitas gereja pada umumnya. Santo Montfort dalam regula dasar telah memberikan pendasaran, arah dan tujuan dari komunitas religius yang didirikannya. Ia menekankan pentingnya aspek komunitas dalam perutusan para Montfortan. Apa dan bagaimana aspek komunitas perutusan Montfortan? Inilah tema yang akan kita bahas dan dalami bersama. Saudara-saudari, hadir di tengah kita seorang pembicara yang akan memaparkan tema di atas. Dia adalah seorang misionaris muda yang bertugas di PNG, Romo Ricard. Selamat sore, Romo Ricard. Selamat sore, Frater Gusti. Ya, terima kasih. Kabar baik. Terima kasih telah berkenan menjadi narasumber dalam hari studi spiritualitas pada sore hari ini. Nah, sebelum berlangkah lebih jauh, baiklah terlebih dahulu saya membacakan kurikulum vitae dari Romo Ricard. Mohon kesediaan kita untuk mendengarnya. Nama lengkap Ricardus Insalu. Tempat tanggal lahir, Manggarai Flores 4 Desember 1985. Masuk SMM, postulan tahun 2006 sampai 2007, novisiat 2007 sampai 2008, kuliah di STFT Widya Sasana untuk menempuh strata 1 tahun 2008 sampai 2012, kemudian top di Paroki Santo Martinus di Banua Martinus, Kuskupan Sintang Kalbar tahun 2012 sampai 2013. Kemudian melanjutkan studi magister di STFT Widya Sasana Malang tahun 2013 sampai 2015. Diakonat di Paroki Santo Antonius Padua Mendalam, Kuskupan Sintang Kalbar pada tahun 2015 sampai 2016. Tabisan imamat pada tanggal 17 Juni 2016 di Ruteng.
pastorkan di Paroki Santo Antonius Paduambeling, Kuskupan Ruteng, Flores pada tahun 2016 sampai 2019. Kemudian dari tahun 2019 sampai 2021 persiapan ke PNG. Tanggal 24 Februari 2021 berangkat ke PNG. Kemudian pada tahun 2021 pada tahun yang sama pastorkan di Paroki Santo Gerard Katedral Kiunga, Kuskupan Daru Kiunga, Papua Nugini. Kemudian tahun 2022 sampai 2023 pastor paroki di Paroki Santo Joseph Balimo, Papua Nugini. Demikianlah kurikulum vitae dari Romo Ricard. Kesempatan selanjutnya saya persilakan Romo, waktu dan kesempatan saya persilakan. Selamat malam waktu Papua Nugini, Bapak Ibu, saudara-saudari, para Romo, para frater, bruder, suster, dan saudara-saudari dari Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Salam sehat untuk kita semua dan selamat berjumpa lagi dalam Hari Studi Spiritualitas Montfortan edisi Februari 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang aspek komunitas dalam perutusan Montfortan. Kita lihat sebentar foto itu. Ini para Montfortan SMM di Papua Nugini. Ada dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari India, dan ada dari Madagaskar. Bruder dari Madagaskar tapi sudah pulang. Kita tahu bahwa komunitas atau hidup berkomunitas merupakan salah satu aspek fundamental dalam hidup bakti. Hidup bakti akan terasa nikmat apabila hidup berkomunitas kita sehat. Dan pengalaman membuktikan bahwa kita telah mengalami betapa penting peran komunitas bagi keberlangsungan panggilan hidup kita sebagai anggota tarekat hidup bakti. Namun kita juga menyadari bahwa tidak mudah untuk membangun komunitas yang sehat dan penuh kasih. Karena itu, tema hidup berkomunitas menjadi salah satu tema yang tidak bosan-bosannya didiskusikan dan diseringkan dalam konteks hidup bakti atau hidup religius. Tema tentang aspek komunitas dalam perutusan Montfortan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa hidup dan perutusan Montfortan selalu dalam bingkai komunitas, baik komunitas lokal di mana kita tinggal, maupun sebagai komunitas besar Serikat Maria Montfortan. Dan tema ini saudara-saudari tentu bukanlah hal baru bagi kita, apalagi para Romo, para frater, bruder dan suster hampir pasti sering mendiskusikannya. Dan sebelum kita berbicara tentang aspek komunitas dalam perutusan Montfortan, mari kita terlebih dahulu melihat sekilas tentang bagaimana hidup berkomunitas religius itu dan apa pendasarannya. Oke. Hidup berkomunitas kaum religius. Saudara-saudari, kata komunitas berasal dari kata bahasa Latin, yaitu kata komunio, yang berarti persekutuan, bersekutu, dan bersatu. Arti etimologis ini mau menekankan aspek kesatuan relasi yang harmonis dan kompak dalam hidup berkomunitas. Semua yang tinggal dalam satu komunitas memiliki tanggung jawab
untuk ikut berpartisipasi aktif dalam komunitas. Lalu apa itu komunitas religius? Komunitas religius adalah sekelompok orang beriman kepada Yesus Kristus, minimal 2 orang, yang hidupnya dijiwai oleh semangat kasih persaudaraan dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan mempraktikkan gaya hidup tertentu, yaitu menghayati kaul-kaul kebiaraan berdasarkan spiritualitas, konstitusi, karisma pendiri tarekat, dan tradisi kongregasi. Sekelompok orang beriman itu menghayati hidupnya dan ingin mencapai kesempurnaan seperti Yesus dan saling mendukung untuk bertumbuh dalam Yesus Kristus. Untuk itu, dalam komunitas religius, kita dipanggil untuk membangun dan bertumbuh dalam aspek persekutuan dengan Yesus melalui aneka doa dan kegiatan rohani, baik yang dilakukan secara bersama maupun secara pribadi. Di sini, persekutuan dengan Yesus Kristus adalah dasar dan tujuan utama dari hidup berkomunitas kaum religius. Selain itu, saudara-saudari, komunitas religius juga merupakan tempat belajar dan mempraktikkan kasih dan kekeluargaan terhadap rekan sekomunitas melalui kepedulian, kasih persaudaraan, saling mengoreksi, saling memaafkan, dan saling menguatkan. Untuk itu, dalam komunitas religius, kita dipanggil untuk mengikuti kegiatan bersama, seperti makan bersama, bekerja bersama, olahraga bersama, merancang kegiatan bersama, evaluasi bersama, dan seterusnya. Di sini, relasi kasih persaudaraan antar anggota komunitas merupakan hal yang terpenting untuk membangun sebuah komunitas supaya tetap utuh dan berpegang pada Yesus Kristus. Relasi kasih persaudaraan itu sedemikian rupa sehingga dapat menguatkan panggilan setiap pribadi dalam komunitas. Santo Yohanes Paulus II dalam anjuran apostoliknya Vita Consecrata mengatakan, dengan hidup sebagai murid Kristus menurut Injil dalam komunitas, mereka semua menyanggupkan diri untuk melaksanakan perintah baru Tuhan, yakni saling mengasihi seperti Ia mengasihi kita. Cinta kasih Kristus, cinta kasih mendorong Kristus untuk menyerahkan diri, bahkan sampai korban termulia di salib. Begitu pula di kalangan para muridnya, tidak mungkin ada kesatuan yang sejati tanpa cinta kasih timbal balik yang tanpa syarat itu, yang meminta kesetiaan untuk dengan murah hati melayani sesama, kesiagan untuk menampung mereka seperti apa adanya, tanpa menilai mereka, dan kemampuan untuk mengampuni hingga 70 kali 7 kali. Para anggota hidup bakti yang menjadi sehati sejiwa melalui cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati mereka oleh Roh Kudus mengalami panggilan batin untuk berbagi bersama segala sesuatu, barang-barang material dan pengalaman-pengalaman rohani, bakat, kemampuan, dan inspirasi-inspirasi, cita-cita kerasulan, dan pelayanan kasih. Ini dikutip dari Vita Consecrata nomor 42. Ya. Selanjutnya, saudara-saudari, kita melihat apa kata kitab hukum kanonik tentang hidup berkomunitas
kaum religius. Dalam kitab hukum kanonik, kanon nomor 602 dan 619, ditekankan tentang dimensi spiritual dan dimensi lahiriah dari hidup berkomunitas kaum religius. Pertama, dimensi spiritual atau yang batiniah. Hal ini berkaitan erat dengan persaudaraan atau persekutuan persaudaraan yang berasal dari hati yang dijiwai oleh cinta kasih, atau menggarisbawahi persekutuan hidup dan relasi antar pribadi dalam komunitas. Karena itu, komunitas religius dimengerti sebagai tempat di mana kita menjadi saudara-saudari bagi rekan sekomunitas. Tentang hal ini, Kongregasi untuk Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan dalam dokumen hidup persaudaraan dalam komunitas mengatakan, jalan paling tepat untuk membangun persaudaraan Kristiani adalah melalui komunitas religius. Nomor 7. Hal yang sama ditekankan oleh Paus Yohanes Paulus II yang mengatakan hidup berkomunitas merupakan hidup bersaudara, yaitu hidup bersama dalam cinta kasih persaudaraan. Vita Consecrata nomor 42. Yang kedua, kita melihat dimensi lahiriah atau yang kelihatan dari hidup berkomunitas kaum religius. Hal ini menyangkut hidup dalam kebersamaan yang terdiri dari hidup di dalam rumah religius yang dibentuk secara yuridis dan dalam menjalani hidup bersama melalui kesetiaan pada norma-norma yang sama dengan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama dan kerjasama dalam pelayanan bersama. Hal ini terwujud melalui aneka kegiatan bersama dalam komunitas, seperti doa bersama, makan bersama, bekerja bersama, dan sebagainya. Selain sebagai persekutuan pribadi-pribadi, komunitas religius juga merupakan ungkapan nyata dari persekutuan yang mendasari gereja dan sekaligus pemenuhan nubuat kesatuan yang menjadi tujuan akhirnya. Santo Yohanes Paulus II mengatakan, hidup bersaudara dalam komunitas religius merupakan lambang yang jelas bagi persekutuan gereja. Karena itu, saudara-saudari, para anggota Tarekat Hidup Bakti dipanggil untuk memancarkan kesaksian hidupnya dan mewartakan nilai kasih persaudaraan Kristiani ini dalam komunitas di mana mereka tinggal. Mereka menjadi saksi dan arsitek bagi bangunan persekutuan dan persaudaraan gereja. Gereja mempercayakan kepada komunitas-komunitas hidup bakti tugas khusus menyebarluaskan spiritualitas persekutuan pertama-tama dalam hidup intern mereka di komunitas. Vita Consecrata nomor 51. Nah. Oke, saudara-saudari, setelah kita melihat sekilas tentang hidup berkomunitas kaum religius, selanjutnya kita melihat tentang dasar hidup berkomunitas kaum religius. Ya. Nomor pertama, persekutuan Allah Tritunggal. Komunitas sebagai corak hidup religius didasarkan pada persekutuan cinta Allah Tritunggal.
Persekutuan Trinitas adalah persekutuan dalam keberagaman, tiga persona, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan persekutuan dalam kesetaraan, setara dalam kodrat, yaitu satu Allah. Meskipun secara persona mereka berbeda, tetapi secara kodrat mereka adalah sama dan berada dalam kesetaraan. Kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah kesatuan cinta yang memberi diri sepenuh-penuhnya. Bapa mencipta karena cinta, Putra menebus karena cinta, dan Roh Kudus memelihara persatuan cinta antara Bapa dan Putra. Dan diinspirasi oleh komunitas Allah Tritunggal ini yang bersekutu dalam kebersamaan, komunitas religius juga memiliki keberagaman dari segi kepribadian keanggotaannya, latar belakang keluarganya, kemampuan intelektualnya, cara berpikirnya, budayanya, mentalitasnya, talentanya, dan seterusnya. Juga berbeda dalam unit karya pelayanannya. Namun, dalam komunitas semuanya adalah satu saudara yang menimba dan mereguk air spiritualitas yang sama. Itu poin pertama. Poin kedua adalah persekutuan jemaat perdana. Mengalami persatuan dengan Tuhan dan sesama merupakan tanda-tanda yang mengawali perkembangan kekristenan awali. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 44 sampai 47 kita akan menemukan tentang cara hidup jemaat perdana. Dari teks ini dapat disimpulkan bahwa sudah sejak awal jemaat perdana sudah membentuk dan memberi landasan hidup bersama atau hidup berkomunitas dalam gereja. Hidup mereka diwarnai dengan semangat kasih persaudaraan, persatuan, berbagi, makan bersama, dan doa bersama. Dan diinspirasi oleh semangat persekutuan jemaat perdana, komunitas kaum religius dipanggil untuk menumbuhkan kasih persaudaraan, kebersamaan, dan semangat berbagi dalam komunitas. Setiap orang saling mencintai, menghormati, mendukung, memaafkan, dan membantu. Setiap orang perlu mengikuti doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, misi bersama, pertemuan bersama, membuat program kerja bersama, piknik bersama, rekoleksi bersama, dan sebagainya. Sebagaimana satu tubuh terdiri atas berbagai macam anggota yang saling melengkapi dan tak terpisahkan satu sama lain, demikian pula dalam hidup bersama, satu sama lain saling melengkapi dari keanekaragaman yang ada. Bandingkan 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 31. Oke, saudara-saudari, kita telah melihat sekilas tentang hidup berkomunitas kaum religius dan pendasarannya. Ya, sekarang saya akan mempresentasikan tentang komunitas dan perutusan Montfortan. Saudara-saudara,
Dalam doa yang menggelora nomor 18 dan 29, Santo Montfort memohon kepada Allah sebuah kongregasi, yaitu sebuah komunitas, suatu perkumpulan, suatu regu pilihan, suatu kawanan, suatu kompi, suatu batalion, sekawanan burung Raja Wali, suatu gerombolan singa yang berani, sebuah pasukan yang siap tempur dan rapi teratur. Doa Montfort ini hendak mengatakan kepada kita bahwa sejak semula ia mendambakan misionaris-misionaris yang selalu bersatu dan bekerja sama. Kehidupan seorang misionaris Montfortan tidak terpisah dari sesamanya dan tidak berjalan sendirian. Kehidupan dan misinya bukanlah perjuangan seorang diri, melainkan berlangsung dan dalam keterkaitannya dengan suatu komunitas yang dikumpulkan Allah, selalu dalam kerjasama dengan sesama saudara dalam komunitas dan Serikat Maria Montfortan. Karena itu, bagi para Montfortan, hidup berkomunitas merupakan hal yang hakiki dalam perutusan kita. Menjadi Montfortan berarti hidup dalam komunitas dan berjalan bersama sebagai saudara dalam komunitas. Regula para imam misionaris Serikat Maria mengatakan, dalam komunitas mereka dipanggil untuk melakukan karya misi secara bersama. Hal yang sama dipertegas lagi dalam dokumen Kapitel Jenderal 1993 tentang perutusan Montfortan yang mengatakan bahwa Roh Kudus mengumpulkan kita dalam karya perutusan. Seperti Yesus pernah memanggil para rasulnya untuk membentuk mereka dan mengutus mereka ke seluruh dunia, demikian pun kita berkumpul bersama-sama dalam dan demi tugas perutusan. Perutusan Montfortan nomor 15. Saudara-saudari, dalam komunitas kita dipanggil untuk menjalani norma-norma yang mengatur soal kebersamaan, seperti bekerja bersama, berdoa bersama, makan bersama, merancang kegiatan bersama, evaluasi bersama, dan aneka kegiatan bersama lainnya. Bandingkan surat edaran tentang komunitas Rasuli Montfortan nomor 23. Aneka kegiatan bersama ini hendaknya lahir dari kesadaran diri sebagai bagian dari komunitas dan sebagai anggota tarekat hidup bakti Montfortan. Selain itu, saudara-saudari, berbicara tentang komunitas Montfortan juga berarti soal relasi kasih persaudaraan dalam komunitas. Hidup berkomunitas kita harus dilandasi oleh kasih persaudaraan. Di mana ada cinta, di sana ada kehidupan dan misi. Maka cinta kasih adalah esensi dari hidup berkomunitas Montfortan. Seluruh hidup kita dalam komunitas diabdikan untuk saling mengasihi dengan mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya karena kasih yang mendalam untuk manusia. Untuk itu, dalam komunitas Montfortan sangat diperlukan sikap saling terbuka, saling mengampuni, kesabaran, saling percaya, saling mengoreksi,
dan saling mendukung. Santo Montfort dalam Regula para Imam Misionaris Serikat Maria mengatakan, cinta kasih adalah ratu dan pembesar serikat. Dialah kehidupan, ikatan, dan penjaga serikat. Lebih lanjut, Montfort mengatakan, kepada satu sama lain, mereka menaruh cinta kasih yang peka dan penuh niat yang baik, sambil mencari kesempatan untuk saling menyenangkan. Cinta kasih itu penuh rasa hormat, sehingga mereka saling mendahului dalam menghargai satu sama lain, penuh kesabaran, dan saling mendukung. Kata-kata Montfort ini kemudian ditekankan lagi dalam beberapa poin konstitusi kita. Saya menyertakan beberapa poin konstitusi kita di sini. Konstitusi nomor 72, nomor 73, nomor 73 poin 1, 74 poin B. Kita bisa membacanya di sana. Kita membentuk sebuah persekutuan di mana semua adalah saudara, di mana semua menanggung beban satu sama lain, di mana semua hidup dalam persekutuan dengan karisma yang sama, dikumpulkan dalam Kristus, kendati beda asal, kebudayaan, dan watak. Selanjutnya nanti kita bisa lihat sendiri di konstitusi. Juga dalam surat edaran Pater William Considine, mantan Superior Jenderal SMM, yang mengatakan suatu komunitas rasuli Montfortan harus menjadi suatu tempat di mana saya dapat hidup sebagai orang Kristen yang berdosa namun diselamatkan. Suatu tempat di mana bersama dengan para konfrater saya mengerti dan dimengerti. Saya mencintai dan dicintai. Saya menghargai dan dihargai. Komunitas Rasuli Montfortan nomor 21. Kita memerlukan waktu untuk memaafkan dan dimaafkan, untuk saling mencuci kaki dalam arti yang paling biasa dan konkret. Nomor 22, Komunitas Rasuli Montfortan. Saudara-saudari, selain itu, hidup berkomunitas Montfortan juga menekankan aspek pendewasaan pribadi-pribadi. Melalui tinggal bersama dalam komunitas dan juga unit kerja yang dipercayakan kepada setiap kita, setiap pribadi diharapkan mampu untuk menjadi pribadi yang dewasa. Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti mengatakan, tidak ada yang menjadi dewasa atau mencapai kepenuhannya dengan mengisolasi dirinya sendiri. Nomor 95. Menjadi pribadi yang dewasa dapat tercapai jika tinggal bersama dalam komunitas dan menjalin relasi yang harmonis dengan rekan sekomunitas, saling membantu, koreksi persaudaraan, men-sharingkan talenta, memberi dukungan di saat-saat sulit, menempatkan barang material untuk kepentingan bersama, menerima masukan dari sesama, rendah hati, dan partisipasi. Ratio Montfortan jilid 2 nomor 36. Selanjutnya saudara-saudari, poin penting lain tatkala kita berbicara tentang hidup berkomunitas Montfortan adalah bahwa para Montfortan terutama dipanggil untuk hidup bersama dengan Yesus dan Maria. Panggilan mereka ialah untuk berada dalam persekutuan dengan Yesus Kristus, Sang Kebijaksanaan abadi,
yang menjelma menjadi manusia. Barang siapa dipanggil untuk masuk serikat, otomatis dipanggil juga untuk bertumbuh dan berkembang dalam cinta kepada Yesus dan Maria. Diambil dari Komunitas Rasuli Montfortan nomor 13. Hal ini tercapai melalui doa-doa dan latihan rohani dalam komunitas seperti misa kudus, ibadat harian, adorasi, doa rosario, ziarah, meditasi, lexio divina, penerimaan sakramen tobat, dan seterusnya. Tentang hal ini, Ratio Montfortan Jilid 2 mengatakan, hidup bersama memberi hati dan jiwa kepada kita. Sebagai serikat, kelompok terpilih, persekutuan, doa memiliki dimensi komunal. Hidup bersama memberi hati dan jiwa kepada kita, mengungkapkan secara signifikan identitas Montfortan dan membantu kita untuk tetap setia dalam relasi kita dengan Allah dan Maria dalam peredaran waktu. Ratio 2 nomor 29. Saudara-saudari, persatuan dengan Yesus dan Maria itu kemudian membawa kita untuk menjadi cermin Allah dalam mewartakan cinta kasih kepada sesama. Dalam surat edarannya, Pater Considain mengatakan, sebagai komunitas-komunitas Rasuli Montfortan, kita harus menjadi cermin Allah yang adalah cinta kasih. Sama seperti kebijaksanaan abadi menjelma menjadi manusia, supaya cinta kasih Allah yang lembut dan menyelamatkan itu diwartakan ke segala penjuru. Demikian juga kita harus menjelmakan cinta kasih Allah, memberinya darah dan daging dalam komunitas rasuli kita. Kita harus mewujudkan dan memperkenalkan lagi cinta kasih itu, terutama bagi kita sendiri, tetapi juga untuk tamu-tamu, teman-teman, paroki-paroki, dan para tetangga. Jika kesaksian kita terlalu abstrak dan tipis dan lemah, bagaimana orang bisa mengalami cinta kasih Tritunggal di dalamnya? Karena itu, komunitas Rasuli Montfortan harus menjadi tempat Injil, tempat sukacita bagi kita. Diambil dari Komunitas Rasuli Montfortan nomor 20 dan 22. Oke, saudara-saudari, pembahasan tentang aspek komunitas dalam perutusan Montfortan sudah selesai, dan sekarang kita masuk pada bagian terakhir dari presentasi ini, yaitu penutup. Saudara-saudari, sebagai penutup, saya dapat mengatakan bahwa hidup berkomunitas Montfortan adalah sebuah misi dan hadiah dari Allah. Sebagai sebuah misi, hidup berkomunitas Montfortan adalah tempat pertama di mana kita bermisi. Karena itu, setiap kita dipanggil untuk bertumbuh dalam cinta akan kebijaksanaan abadi dan bundanya, kemudian kita diundang untuk memberikan kesaksian tentang cinta Allah itu dalam komunitas kita terhadap rekan sekomunitas. Cinta itu bertumbuh melalui aneka kegiatan doa bersama, baik doa bersama maupun doa pribadi, melalui semangat kasih persaudaraan yang terjalin dalam komunitas, dan melalui partisipasi
dalam aneka kegiatan yang dirancang bersama dalam komunitas. Cinta terhadap Allah dan sesama saudara dalam komunitas adalah jalan untuk membangun dan memperbaharui komunitas kita. Dan sebagai hadiah, kehadiran sesama dalam komunitas adalah sebuah pemberian dari Allah. Hampir pasti kita tidak pernah memilih seseorang untuk tinggal bersama dalam sebuah komunitas. Kita hanya layak mensyukurinya, karena hanya dengan itulah kita akan mampu menikmati hidup berkomunitas yang sejati. Tidak peduli siapa dan dari mana sesama kita, apa kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana karakter pribadinya. Bila telah saling mencintai, maka segalanya akan menjadi ideal dengan sendirinya. Tuhan telah mempersatukan kita dalam komunitas. Ia tentu akan menyempurnakan segala kelemahan kita, meleburnya menjadi suatu kekuatan yang memancarkan kasih sejati. Oke, saudara-saudari, sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang aspek komunitas dalam perutusan Montfortan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Romo Ricard yang telah dengan sangat komprehensif tadi menjelaskan ya tema yang kita bahas bersama pada sore hari ini berkaitan dengan hidup komunitas. Ya, sebuah penjelasan yang sangat menarik karena ditinjau dari aspek biblis, kemudian magisterium, hingga bagian puncaknya tadi berkaitan dengan inspirasi Montfortan sendiri. Ada satu pertanyaan dari para frater. Ya, rupanya frater. Oke, Frater Gus. Saya membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Romo tolong mengomentari pernyataan ini. Hidup sendiri tetapi mengerjakan goal bersama, atau hidup bersama tetapi mengerjakan goal sendiri? Nah, apa yang bisa dikatakan mengenai hidup berkomunitas dari pernyataan tersebut? Terima kasih. Ini dari Frater Aran. Saya persilakan Romo untuk memberi komentar atau jawaban atas pertanyaan ini. Terima kasih. Hidup sendiri tapi mengerjakan proyek bersama, dan hidup bersama tetapi mengerjakan proyek sendiri. Kalau saya melihat pernyataan ini merupakan tantangan dari sebuah hidup berkomunitas, ya. Karena dalam SMM kita dipanggil untuk hidup bersama, mengerjakan proyek bersama. Dan kalau sudah hidup bersama, kita diharapkan tidak boleh mengerjakan yang namanya proyek sendiri, ya, tetapi proyek bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo pernyataannya. Nah, rupanya ini tidak perlu meminta tanggapan dari Frater Aran ya, karena ini hanya meminta sebuah komentar atas pernyataan itu tadi. Barangkali masih ada yang mau bertanya secara langsung. Ya, sebelum saya beralih untuk membaca satu pertanyaan lagi dari anggota di kolom chat ini, saya persilakan untuk para peserta jika hendak menyampaikan pertanyaan. Pak Ricard, ini Pak Dwi. Halo, Romo. Wah, selamat, terima kasih. Romo Dwi. Terima kasih banyak ini untuk sharingnya, luar biasa. Ini seperti sudah cocok bisa nanti jadi formator itu ya. Ya, apa namanya? Saya mau tanya bagaimana pengalaman Pak Ricard sendiri, gitu ya, berkaitan dengan menghayati hidup kebersamaan dalam perutusan yang mengharuskan Pak Ricard itu bekerja sendiri. Macam sekarang di Balimo itu sendiri, dengan medan yang juga tidak mudah, dengan koneksitas juga yang tidak mudah, transportasi. Nah, bagaimana juga Pak Ricard dan juga mungkin para konfrater
sekalian mencoba untuk membangun dan tetap menghidupi semangat kebersamaan atau hidup berkomunitas walaupun tinggal jauh sendiri-sendiri di tempat tugas masing-masing. Terima kasih, Pak Rika. Oke, Oke, langsung saja. Romo Dwi, ya, terima kasih banyak. Oke, Romo silakan. Terima kasih banyak ke Romo Dwi. Ya. Oke, saudara-saudari, ya, umumnya kami di Papua New Guinea, SMM, tinggal sendiri-sendiri, ya, khususnya yang tugas di paroki, ya. Macam saya tinggal sendiri di sini, ya, dan paroki terdekat dengan saya, Romo Mateus, sekitar 6 atau 7 jam dari sini dengan speedboat, ya. Artinya bahwa secara fisik saya sendiri di sini, ya. Orang baru di sini, bahasa Inggris saya belum terlalu bagus, apalagi bahasa lokal orang sini. Tetapi kurang lebih saya setahun tinggal di paroki ini, di Balimo ini. Saya juga walaupun tinggal sendiri, saya merasakan kehadiran dari teman-teman saya SMM yang karya di sini, ya. Juga teman-teman SMM yang ada di Indonesia atau di negara lain, ya. Khususnya kontak melalui WhatsApp, ya. Khusus saya sharing tentang di sini, ya. Romo Aloy, Romo Matius, Romo Leo, Romo Lorenz, ya, mereka selalu kontak saya, tanya kabar, apa kegiatan di sana, kemudian hanya tanya tentang situasi di sini ini, ya. Saya melihat bahwa walaupun komunitas kami di sini katakanlah komunitas virtual, tetapi spirit, ya, dukungan dari teman-teman sangat saya rasakan, ya. Kali lalu awal tahun 2022 peran murah, ya. Sebagai orang baru di sini saya bingung, ya. Bagaimana saya tanggung jawab dengan keuskupan, kemudian bagaimana saya pergi patroli, karena transportasi utama pakai speedboat. Tetapi Romo Aloy, Romo Lorenz, Romo Mateus selalu beri nasihat, beri dukungan, beri juga jalan-jalan begini caranya supaya perahu itu bisa dikembalikan. Dan perahu itu dikembalikan setelah 4 bulan. Itu berkat usaha dari Romo Lorenz Ola, Romo Mateus, Romo Aloy, dan teman-teman di sini. Itu salah satu contoh bagaimana dukungan dari teman-teman di sini tentang hidup berkomunitas, ya. Walaupun tinggal sendiri-sendiri, tetapi kita mempunyai spirit yang sama. Terima kasih, Romo. Barangkali masih ada pertanyaan dari para peserta. Ya, saya persilakan. Terima kasih untuk sharing yang luar biasa, juga untuk kesediaannya membagikan apa yang telah disiapkan. Pengalaman hidup berkomunitas Pastor Rika ini sudah tidak diragukan lagi. Ada beberapa komunitas tadi yang sudah beliau alami. Yang mau saya tanyakan sekarang itu, apakah ada tantangan dari dalam diri sendiri untuk membangun komunitas yang baik? Dari pengalaman yang dialami, lalu kemudian apa ada solusi yang bisa kami pakai untuk kemudian kami hayati dalam hidup sehari-hari? Oke, Romo Hiro, terima kasih banyak.
pertanyaannya. Pengalaman saya ya banyak tantangan dari dalam pribadi saya sendiri tentang hidup berkomunitas. Ya, pertama-tama ya tentang pengendalian diri, tentang kesabaran, tentang komitmen, tentang disiplin. Ya, hidup bersama ya kita membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengendalian diri, membutuhkan komitmen, membutuhkan disiplin. Ya. Dan secara pribadi, ya kadang-kadang ini tantangan pribadi saya dalam hidup bersama, hidup berkomunitas dengan teman-teman. Oke, terima kasih Bapak Rikar. Ya karena waktu menunjukkan pukul 18, kita mohon berehat sejenak untuk berdoa. Kita mendoakan Angelus. Oke, para saudara, kita lanjut ke diskusi kita pada malam hari ini. Ini ada sebuah pertanyaan yang disampaikan lewat chat dari Ibu Herlina, PMRSH Jakarta. Jadi pertanyaannya begini, Rom. Hidup berkomunitas Montfortan menekankan aspek pendewasaan pribadi-pribadi. Apakah ini berlaku untuk awam Montfortan atau PMRSH? Bagaimana pembinaan menuju para pendewasaan itu ya? Saya persilakan Romo. Ini ada kaitannya dengan proses pembinaan PMRSH ya. Oke, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Ya, saya kira aspek pendewasaan pribadi ini bukan hanya para religius Montfortan, tetapi juga semua kita, ya, para Montfortan termasuk saudara-saudari dari Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Bahkan semua umat Kristiani dipanggil untuk menjadi orang dewasa. Dalam konteks kita, bagaimana hal ini dapat terwujud? Ya, dalam konteks Perserikatan Maria Ratu Segala Hati, ya tentu yang melalui pembekalan, melalui pembinaan yang diberikan oleh para Romo di sana, misalnya Romo JJ, Romo Hiro, Romo Lodo, dan teman-teman yang lain. Ya. Juga ada ya pelayanan misa, baik misa hari Minggu, misa harian, ada ziarah, ada rekoleksi. Inilah sarana-sarana untuk mencapai kedewasaan pribadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Ya, poinnya sudah jelas tadi berkaitan dengan bagaimana pengembangan hidup rohani, baik dalam konteks kehidupan gereja dan juga dalam pembinaan PMRSH itu sendiri. Ada para peserta yang hendak menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ya, kembali saya persilakan. Selamat malam. Selamat malam. Pater, saya ingin bertanya. Tadi sudah ada digali sedikit tentang KSM. Di tempat Pater, apakah ada KSM? Satu. Kedua, kalau ada, bagaimana pertumbuhan dan kolaborasi antara KSM dan para Montfortan di tempat Pater? Terima kasih. Terima kasih banyak. Paroki ini paroki baru dalam konteks keuskupan ini didirikan baru jadi paroki tahun 2016 ya. Dan Katolik di sini hanya sedikit ya. Seluruh umat totalnya sekitar 300 orang ya. Di tempat saya ini banyak gereja Kristen, gereja evangelis, gereja Lutheran, gereja Mormon, gereja macam-macam gereja. Ya.
Kemudian yang kedua, umat di sini umat yang sangat sederhana, ya, sangat sederhana dari segi pendidikan dan terutama dari segi ekonomi, ya, umat Katolik. Mereka akan datang misa, datang kegiatan di gereja. Kalau kita beri permisi, beri biskuit atau beri uang. Ya. Kalau tidak ada beri-beri itunya, hanya 1-2 orang yang datang. Ya, gitu. Jadi untuk sementara ini, KSM belum ada di tempat saya ini. Ya, belum ada. Ya. Karena susah mengumpulkan orang. Saya undang mereka dan saya harus bayar mereka. Minimal beri biskuit. Ya. Jangankan untuk pertemuan KSM. Pertemuan bersih gereja hari Sabtu saja, tidak ada yang datang. Ya. Saya harus nyapu, pel, atau saya ajak orang, tapi saya harus beri biskuit atau bayar dengan uang. Ini mentalitasnya orang sini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat berjuang. Sehat selalu. Terima kasih. Romo, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari komunitas aspiran SMM. Bagaimana cara kita mengungkapkan secara signifikan identitas Montfortan agar tetap setia dalam relasi dengan Allah dan Maria di dalam masyarakat yang luas yang memiliki problem religius? Saya kira sebagai Montfortan, untuk menunjukkan identitas kita, relasi kita dengan Allah dan Maria, ya pertama melalui doa-doa tentunya, ya, Ekaristi, Rosario, doa-doa dalam komunitas, ya, juga melalui relasi kita dalam komunitas dengan sesama konfrater, juga relasi kita dengan orang-orang di luar, baik dengan umat maupun dengan orang dari agama lain. Ya. Karena saya kira tatkala kita berelasi dengan orang lain di luar, ya, di sanalah kita menunjukkan identitas kita sebagai Montfortan. Dia ini sebagai Romo, dia ini sebagai frater SMM. Ya. Oke, terima kasih Romo atas jawabannya. Ya, saya rasa poinnya tadi sudah tersampaikan dengan jelas. Oke, para saudara, barangkali masih ada yang hendak bertanya. Kalau tadi mendengar sharingnya Romo, katanya di tempat Romo itu ada banyak gereja-gereja, ada gereja Lutheran, kemudian ada gereja Mormon. Nah, bagaimana langkah pastoral yang dilakukan oleh Romo itu berkaitan dengan semangat kebersamaan di komunitas ini, sehingga umat kita yang Katolik itu imannya itu tetap terjaga, sehingga mereka itu tidak pindah-pindah gitu, Romo. Apa yang Romo lakukan, kebijakan pastoral apa yang dibuat oleh Romo itu dalam kaitannya dengan semangat kebersamaan ini di tempatnya Romo. Terima kasih Romo. Oke, Megi. Ya. Oke, Romo Richard. Oke, Megi. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya. Di sini ya kurang lebih seperti di Indonesia, para pastor dari gereja-gereja lain itu mereka berkhotbah di pasar-pasar, di jalan-jalan, di tempat-tempat umum, ya. Dan seringkali mereka ya menjelekkan gereja Katolik, ajaran gereja Katolik, tentang paus, tentang kehidupan para imam dan sebagainya. Ya. Pernah satu kali di pasar seorang pastor dari sebuah gereja
jelek-jelekan gereja Katolik, dan ada seorang ibu Katolik di situ. Ya, dia menangis, kemudian dia ke paroki, dia cerita bahwa pastor di sana tadi ceritanya begini-begini. Ya, kemudian ada juga umat kita yang rumahnya dekat dengan gereja evangelis di sini. Ya. Kemudian kadang dia dengar khotbah dari pastor di sana bahwa Yesus Kristus itu adalah orang Balimo. Ya. Dia lahir di sini dulu. Ya. Kemudian Bapak ini besoknya datang ke sini, tanya, Romo, benarkah Yesus Kristus itu kah? Nenek moyangnya orang sini, dia orang sini. Ya. Dari pengalaman-pengalaman ini dan juga yang saya lakukan adalah saya sering mengunjungi umat di sini. Ya, mengunjungi ya hanya sekedar cerita. Ya, kemudian kunjung umat di sini, tidak ada kita masuk rumah. Mereka tidak izinkan kita masuk ke rumah mereka. Ya. Cerita di luar rumah, atau persisnya di bawah kolong rumah, karena rumah mereka umumnya rumah panggung. Ya. Kemudian umumnya juga mereka tidak izinkan kita masuk ke dalam rumah. Ya, mungkin karena rumah mereka rumah sangat sederhana dan mereka mau supaya kita tidak bisa lihat apa di dalam rumah mereka. Dari ngobrol singkat dengan umat, mereka rasa senang. Ya. Kemudian yang saya alami juga tadi, seperti yang saya sharingkan, ada seorang bapak yang tanya, benarkah Yesus Kristus orang dari sini? Ya. Paling tidak saya katakan bahwa dia ini dengar khotbahnya dari gereja lain, kemudian dia mau bertanya ke pastor Katolik, apakah benar demikian? Ya. Karena itu saatnya kita untuk ya beri ya katekesi kecil lah untuk mereka itu. Ya. Dan di sini karena paroki saya ini paroki kecil, setiap bulan ada katekese di KBG di lingkungan-lingkungan. Ya. Ini ada sebuah pertanyaan masih dari Ibu Anastasia Erlin. Di sini dikatakan, Romo, apakah komunitas awam juga bisa mempraktikkan nilai-nilai komunitas yang diajarkan oleh Santo Montfort tadi? Mengingat banyak tantangan, di antara lain yang terbesar adalah ego masing-masing. Dan bagaimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ini. Bukan saya jawab ya, menurut saya bukan hanya bisa tetapi harus bahkan ya. Ini sangat bagus nilai-nilai yang dikatakan oleh Santo Montfort, ya, seperti kerjasama, seperti persaudaraan dalam keluarga, kerjasama dalam keluarga, kemudian persekutuan dengan Yesus dan Bunda Maria dalam keluarga. Inilah nilai-nilai kebersamaan yang diharapkan, ditekankan oleh Santo Montfort, dan bukan hanya untuk para pastor, para frater bruder, suster, tetapi juga oleh umat awam. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Romo Ricard. Rupanya spiritualitas yang diberikan oleh Montfort ini bukan hanya berlaku untuk para Montfortan, tetapi semua anggota gereja. Oke. Saya masih persilakan Bapak Ibu, para Romo Frater yang hendak bertanya. Baik, selamat malam Romo Ricard. Selamat malam, Frater. Menarik tadi bahwa Romo Ricard mengatakan bahwa gereja Katolik di sana itu berada di tengah gereja-gereja yang lain. Dan di sana seringkali terjadi masalah karena saling menjelekan satu sama lain. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, Romo,
kira-kira bagaimana tanggapan uskupan setempat? Adakah rencana gerakan ekumenis bersama antara gereja-gereja di sana seperti di Indonesia PGI, sehingga terjalin kerjasama untuk membangun kehidupan beriman umat-umat yang ada di PNJ, khususnya di Kuskupan Lae, Kuskupan Lae, Romo ya. Terima kasih Romo. Ini ya, di sini nih Kuskupan Daru Kiungga. Oh iya, itu maksudnya Romo. Ya. Oke, lanjut. Oke, Silakan, Romo. Frater, terima kasih banyak. Ya, soal kerjasama antar gereja di sini kali lalu ada, ya. 2 tahun lalu Romo Lawrence Ola Ruing SMM bendahara kerjasama gereja-gereja di sini, para pastor dari berbagai macam gereja. Tetapi rupa-rupanya kerjasama ini dilakukan karena uang. Ya. Soalnya gereja-gereja di sini juga susah untuk dapat uang. Ya. Kadang pemerintah bantu, ya bantu. Tetapi kali lalu gereja Katolik tidak dapat. Ya. Gereja-gereja yang lain dapat mesin perahu, ya. Kemudian kali lalu juga dibagi jadwal untuk khotbah di pasar, ya. Mereka juga beri kesempatan ke gereja Katolik kepada saya untuk khotbah di pasar, ya. Tapi saya tidak pernah jalani, saya juga tidak mau khotbah di pasar, ya. Saya bilang, saya punya gereja dan umat saya datang ke gereja, saya khotbah di gereja. Ya. Itu, ya. Ada jadwal khotbah di pasar. Kemudian kalau ada acara bersama macam perayaan kemerdekaan, perayaan hari AIDS, HIV AIDS internasional kali lalu, mereka minta saya untuk pimpin doa, ya gitu. Jadi ya kerjasama kecil-kecil lah gitu, ya. Sharing tanggung jawab, ya. Oke. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo Ricard untuk pengalamannya. Oke, Frater. Saudara-saudari, Romo Frater Buder, Bapak Ibu, karena waktu menunjukkan 18.30, ya sesuai dengan jadwal yang ada, pertemuan kita sampai jam 18.30. Tetapi saya masih beri kesempatan satu lagi ya. Ya, satu lagi penanya untuk menyampaikan pertanyaan kepada Romo Ricard, bila masih ada. Romo, ingin bertanya. Di dalam paroki Romo itu dari mana? Umatnya dari mana saja? Di paroki Romo itu umatnya dari mana saja? Ada apa, hanya dari PNJ sendiri atau dari luar PNJ? Umat di sini ya orang Papua New Guinea, ya orang Papua New Guinea. Hanya kebanyakan orang lokal di kampung ini, kampung ini. Kemudian mulai tahun ini, sebenarnya sudah mulai tahun lalu ada sekolah guru di sini. Ya, operasi sudah mulai tahun lalu, sehingga umat di sini ada beberapa sekitar belasan datang dari provinsi lain di Papua New Guinea ini. Tetapi mereka tetap orang Papua New Guinea, mereka datang dari provinsi lain, dan mereka kerja sebagai dosen di sini. Ada yang dosen, ada yang
ada satu semacam LSM milik Australia, tetapi itu LSM sangat besar dan pekerjaannya juga sangat banyak dan banyak juga Katolik yang datang. Jadi kehadiran orang-orang Katolik dari provinsi lain di paroki ini juga yang ya sangat membantu paroki ini dari segi keuangan sekarang. Ya, karena permisi. Sebelumnya ini omong tentang umat dan kolekte ya. Kolekte sebelumnya ya sekitar 15 kina ya, katakanlah 15.000 ya, 15.000 rupiah katakanlah ya. Tapi dengan hadirnya orang-orang dari provinsi lain dan mereka punya kerja, kolekte lumayan meningkat drastis di sini ya selama bulan Januari ini, bulan Januari yang lalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Roy yang telah menyampaikan pertanyaan dan juga kepada Romo Ricard. Ya, Romo, para frater, bruder, saudara-saudari yang terkasih. Demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih kepada Romo Ricard. Ya, sebelum menutup kegiatan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin yang menjadi pokok bahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan hidup komunitas. Hidup komunitas merupakan aspek fundamental dalam hidup religius. Hidup komunitas mengandaikan adanya relasi yang harmonis antara anggota-anggotanya demi terwujudnya hidup sehati sejiwa seperti para rasul. Hidup komunitas religius juga adalah hidup yang berada dalam persekutuan dengan Yesus. Yesus sebagai sumber, pusat, dan akar. Kemudian dasar hidup komunitas juga merupakan bagian dari persekutuan yang tentunya harus mengarah kepada kehidupan komunitas persekutuan Tritunggal yang Maha Kudus. Dalam inspirasi Montfortan, ya, Santo Montfort telah menyampaikan begitu banyak hal berkaitan dengan nilai-nilai hidup komunitas. Dan salah satunya adalah cinta kasih adalah esensi dari hidup komunitas Montfortan. Hidup komunitas Montfortan menekankan aspek pendewasaan pribadi-pribadi. Dan hidup komunitas Montfortan harus dan selalu merujuk pada hidup bersama dan juga dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan juga dengan Bunda Maria sendiri. Ya, Romo Ricard telah menyampaikan tadi dengan sangat menarik dari tinjauan biblis, magisterium, dan juga inspirasi Montfortan. Terima kasih Romo atas sharingnya pada sore hari ini dan juga atas partisipasi kita semua dalam hari studi pada sore hari ini.